Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Pontianak. Kembali lagi bersama Lentera Minggu pada hari ini. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita. Mari kita buka Lentera Minggu pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu, karya agung-Mu lah yang menciptakan kami menjadi manusia. Berkatilah kami agar kami saling mengasihi, saling mencintai, dan kami saling bahu-membahu dalam hidup di muka bumi ini. Biarlah suasana damai, sejahtera, dan kasih selalu menyertai dan membimbing kami umat-Mu manusia. Dan berkatilah kami seluruh pendengar RRI Pro 1 Pontianak agar menjadi pribadi yang hidup dalam cinta kasih. Semua dari kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak 104,2 FM dan juga di media streaming RRI Pro 1 Pontianak. Lentera Minggu hari ini mengangkat tema menjadi pelayan semuanya. Sudah hadir di studio RRI Pro 1 Pontianak para aktivis orang muda Katolik Kota Pontianak, yaitu Doni, Erik, dan Edo, yang akan men-sharingkan bagaimana pelayanan mereka menjadi orang muda baik di tingkat kampus maupun di gereja. Sebelumnya kita akan mendengarkan Injil Suci Yesus Kristus menurut Santo Markus bab 9 ayat 30 sampai 37. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Putra Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada para muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dan semuanya, dan menjadi pelayan dari semuanya." Yesus selalu mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa saja yang menyambut aku, sebenarnya bukan aku yang mereka sambut, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tema kita yaitu menjadi pelayan semuanya. Dan kita akan sharing bersama ketiga orang muda Katolik ini yang luar biasa aktif dalam berbagai bidang pelayanan. Apa kabar, Doni? Baik. Erik? Baik. Edo? Baik, Bang. Baik. Semuanya baik, berarti kita menjadi pribadi yang bertekun dan berhikmat ya. Baik, Doni. Seperti tema kita dalam Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai 37 ya. Menjadi pelayan semuanya. Kita ketahui Doni kan seorang mahasiswa dan telah lulus ya, dan juga aktif di kegiatan mahasiswa dan juga aktif di kegiatan gereja sebagai bentuk cinta kasih kepada Allah dan sesama. Nah, coba di-sharingkan bentuk-bentuk pelayanan apa yang dilakukan sesuai dengan tema kita menjadi pelayan dan semuanya. Silakan. Baik, terima kasih Bang atas waktu yang diberikan kepada kami, kesempatannya juga. Jadi di sini saya akan sharing sedikit lah tentang pengalaman yang mungkin bisa dibilang semasa kuliah ini
sangat berarti bagi saya, di mana yang pertama saya bergabung di Orang Muda Katolik Kota Pontianak ini. Di situ sebenarnya dari awal belum ada niatan yang memang untuk fokus di situ atau mendalami. Baik. Tetapi dengan berjalannya waktu, yang mana dengan adanya rasa kekeluargaan yang di antara kawan-kawan saya terutama, itu memunculkan rasa ingin melayani sesama itu lebih besar. Karena kita tahu sendiri bahwa untuk agar kita dapat mencapai sesuatu itu setidaknya harus ada dorongan akan pelayanan tersebut, Bang. Ya. Jadi pelayanan-pelayanan yang sudah pernah kami lakukan yaitu seperti melakukan misa bersama mahasiswa yang ada, Ya. terkhususnya di fakultas saya dulu, Fakultas Teknik. Ya. Kemudian selain itu juga seperti pelayanan ke panti-panti asuhan. Selain itu ada juga pelayanan terutama itu untuk membantu keluarga-keluarga kawan-kawan yang sedang mengalami kesusahan seperti sakit dan lain-lain gitu, Bang. Baik. Ya, Erik, tema kita kan adalah menjadi pelayan semuanya ya. Iya. Dalam menjadi aktivis Orang Muda Katolik ini kan dulu di gereja, mungkin di paroki asal, dan sekarang di paroki di Kota Pontianak ini, dan juga gereja-gereja lokal, mungkin pelayanan di kampus. Bagaimana sharingnya selama melayani Orang Muda Katolik? Ya, pertama saya ucapkan salam selamat pagi bagi para pendengar RRI Pro 1 Pontianak. Ya. Jadi nama saya Prianus Hendrikus Erik. Saya sekarang aktif di kegiatan OMK, yaitu kalau di Fakultas Teknik namanya Kavativa, Ya. Catholic Family of Technic Faculty. Ya. Jadi mana organisasi ini adalah organisasi keagamaan Katolik khususnya. Jadi pengalaman saya selama aktif berpelayanan di kegiatan atau di organisasi, banyak sekali problema dan juga banyak sekali dinamika kehidupan yang kita hadapi. Apalagi sampai saat ini menjadi seorang ketua, yang awalnya ya hanya ada karena kerinduan kebersamaan, kekeluargaan. Ya. Itu yang menjadikan kita sebagai orang muda Katolik ini bersatu. Ya. Karena dengan satu tujuan yang sama, dengan satu perjuangan yang sama, sehingga pada akhirnya rintangan-rintangan yang dihadapi pun terasa ringan. Jadi banyak juga kegiatan-kegiatan yang kami alami seperti yang dikatakan oleh Bang Doni, kurang lebihnya seperti itu kegiatannya. Nah, tapi di sini saya ingin bercerita tentang kita sebagai seorang pelayan harus rela berkorban bagi kawan-kawan, maupun masyarakat di luar sana, di gereja khususnya. Jadi tidak mudah kita menjadi seorang pelayan. Saya juga awalnya masuk di Fakultas Teknik belum mengenal apa itu kegiatan-kegiatan OMK yang ada di Kavativa. Tapi karena aktif dalam kegiatan, karena sering berkumpul bersama, jadi mulai ada rasa kekeluargaan atau kita kasih satu sama lain. Sehingga meskipun ada halangan yang besar, ada hambatan yang besar, baik itu dari internal maupun eksternal, jadi sudah tidak ada lagi alasan untuk meninggalkan kawan-kawan atau meninggalkan pelayanan ini karena rasa cinta ya. Jadi bagi saya pelayanan atau pengalaman selama saya kuliah ini sangat berarti bagi kehidupan saya. Karena banyak sekali yang bisa kita pelajari dalam kegiatan-kegiatan di OMK maupun di lingkup gereja ataupun di lingkungan sekitar kita. Baik. Ya, Edo, sebagai orang muda Katolik kan, apalagi berkarya baik di tingkat gereja, sekarang di kategori khusus ya, di pelayanan mahasiswa. Bagaimana sharingnya, pengalamannya
dan juga menjadi pengurus ya. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya saya ingin menyapa para pemirsa, salam selamat pagi semua. Ya. Untuk pengalaman dari diri saya sendiri, pertama itu adalah saya adalah seorang Katolik dan saya juga harus menjadi pelayan bagi sesama Katolik juga. Kemudian pada saat saya masuk Fakultas Teknik, saya awalnya itu dikenalkan dengan kegiatan PCC, Pasca Ceria Kapatipa. Itu adalah bentuk pelayanan kami kepada anak-anak kecil, yang mana pada kegiatan tersebut bentuk pelayanan kami merangkul anak-anak kecil di gereja MRPD, mengajak bermain dan juga memberikan mereka untuk kegiatan lah. Baik. Dan juga memberikan bimbingan. Itu pelayanan pertama yang saya laksanakan di Kapatipa ya. Saya kan wakil Bang Erik. Dan juga ada pengalaman yang sangat berarti bagi diri saya sendiri. Yaitu adalah kepekaan dan kepedulian kita terhadap sesama, terhadap lingkungan kita sendiri. Menurut saya hal itu tidak akan didapatkan apabila kita tidak mengikuti organisasi, dan juga tidak akan kita dapatkan apabila kita tidak memiliki jiwa kepedulian dan kepekaan terhadap sesama tadi. Mungkin itu yang membentuk saya juga ya. Kaderisasi ini merupakan kunci organisasi juga, dan kaderisasi ini membentukkan jiwa yang peduli gitu. Sehingga saya memiliki ikatan dengan kawan-kawan saya, dengan senior saya, dan dengan junior saya. Baik. Ya, Doni, beberapa bulan yang lalu ya kalau tidak salah ya, ada jambore orang muda Katolik ya di Nyarungkop kalau tidak salah, dan itu melibatkan seluruh mahasiswa Katolik yang ada di Kuskupan Agung Pontianak ya, untuk menjadi pelayan yang sesungguhnya. Jadi para orang muda itu bergabung di situ. Lalu bagaimana kesannya mengikuti kegiatan tersebut kan? Silakan. Jadi yang mana pada kegiatan tersebut kebetulan sebenarnya saya waktu itu berhalangan hadir karena ada satu dan lain hal. Tapi saya dapat cerita dari kawan-kawan yang hadir itu, mereka menanggapi bahwa kegiatan tersebut sangat seru untuk dilaksanakan, karena yang mana disitulah satu kegiatan yang dapat mengumpulkan seluruh mahasiswa Katolik yang ada di Kota Pontianak. Yang mana hal tersebut kan sangat jarang dapat terjadi, Bang. Kalau tidak ada kegiatan seperti itu. Erik, seperti tadi disampaikan oleh Edo ya, pelayanan ini kan seperti melayani anak kecil kata Yesus, ya kan? Siapa yang ingin menjadi pelayan itu hendaknya dia bersikap seperti anak kecil dan melayani anak kecil itu dengan sesungguhnya. Nah, bagaimana Erik melihat jambore yang sudah diadakan untuk menjadikan semangat bagi gerakan pelayanan orang muda Katolik selevel atau di tingkat kampus atau universitas, bahkan di tingkat gereja? Ya, jadi mengenai kegiatan Jambore mahasiswa kemarin, kalau tidak salah itu tahun 2022 atau 2023. Nah, kebetulan saya juga menjadi panitia dalam kegiatan tersebut. Itu sedikit saya sampaikan, kegiatan itu tuh dilaksanakan oleh pastoral mahasiswa yang sekarang pastor moderatornya adalah Romo Greg. Nah, jadi karena saya sebagai panitia, saya sangat terasa sekali di mana kita melayani orang-orang tapi tidak diketahui oleh orang-orang pengorbanan kita. Jadi pelayanan yang tidak ada artinya di mata orang, tapi bagi kita itu adalah pengalaman yang luar biasa bisa menjadi panitia kemarin di kegiatan Jambore. Dan juga kemarin mahasiswa yang hadir sekitar 600-an lebih. Luar biasa ya. Ya, sangat ramai sekali di mana berbagai daerah dari Singkawang, Bengkayang, Pontianak. Jadi satu Kuskupan Pontianak yang hadir mahasiswa. Baik. Menjadi pelayan dalam kepanitiaan tersebut
saya diingatkan kemarin ada penyampaian dari Romo Greg yang saya ingat sampai sekarang. Dia mengingatkan kami yang panitia, kita panitia tidak boleh capek katanya. Karena kalau kita kelihatan capek, nanti yang lain lemah juga atau lesu juga ikut kegiatan. Padahal panitia udah kerja dari 2 hari sebelum itu udah kerja. Harus bahkan, kesana ya. Ya bahkan begadang sampai subuh, jaga peserta dan lain sebagainya hal. Tapi kita harus tetap terlihat kuat di depan kawan-kawan dan depan orang-orang peserta. Jadi mengapa kita harus kuat sebagai pelayan? Jadi kita harus bisa menjadi contoh atau bisa memberikan semangat secara visual bagi orang-orang. Karena kalau kita terlihat lemah, maka yang kita layani atau yang kita bimbing atau yang kita jaga itu kurang juga rasa percaya dan semangatnya. Jadi kita tidak boleh turun semangat lah kalau kita melayani. Gitu, Pak. Baik, Edo. Jadi menjadi pelayan yang sesungguhnya itu kan mengorbankan waktu, tenaga ya, bahkan materi juga kan. Bahkan bisa tertinggal mata kuliah ya. Itu suatu pengorbanan kan. Bahkan banyak yang mengundurkan diri melayani. Pengurus ini kan melayani kan. Nah, bagaimana suka duka dalam pelayanan-pelayanan yang sudah dilaksanakan? Untuk suka duka sendiri itu tentunya sangat banyak ya Bang. Ya. Cerita-cerita yang udah terjadi, apalagi tentang pengorbanan waktu. Sebenarnya yang banyak habis di sini itu waktu, karena nggak semua orang tuh bisa mengorbankan waktunya. Gitu. Betul. Ada yang pengen masih nyantai atau lagi pengen main kan yang tapi itulah dia yang saya rasakan pengorbanannya sih di situ lebih ke waktu. Dan juga kita mengorbankan waktunya, tentunya kita harus mendapatkan benefit yang baik tadi. Ya, contohnya itu kan sikap kepedulian tadi. Yang membuat kita untuk bertahan, dan juga semangatnya kita, jiwa muda orang Katolik ini loh yang nggak pernah padam gitu. Itu yang membuat kita melayani dengan penuh sukacita tadi. Sehingga luar biasa. Kalau untuk waktu sejam atau 2 jam untuk kita melayani itu, saya rasa tuh belum sebanding lah dengan benefit yang kita dapatkan sendiri sebagai orang Katolik seperti itu. Baik. Para pendengar dari Pro 1 Pontianak, pada paruh kedua kita akan lebih menggali sharing iman dan pengalaman dari Doni, Erik, dan Edo. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja dari Pro 1 Pontianak.